Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 10, di mana anggotanya yaitu Ahmad Dani Lubis, Baginda Lamun Lubis, Eda Luis Kamali Ritonga, dan Rizka Rahimaita Baru Ginting. Jadi pada pembahasan kali ini, materi kami yaitu uji statistik parametrik, yang dimana Jadi kami akan membahas tentang materi uji statistik parametrik, yang dimana pertama itu uji statistik parametrik untuk korelasi sederhana, yang kedua uji statistik parametrik dengan korelasi berganda, yang ketiga uji statistik parametrik dengan korelasi parsial. Jadi statistik parametrik adalah uji hipotesis yang menguji perbedaan rata-rata pada populasi. Metode yang sering digunakan dalam statistik parametrik. Perbedaan rata-rata pada populasi. Metode yang sering digunakan dalam statistik parametrik adalah uji T yang didasarkan pada nilai student T statistik. Uji T bertumbuh pada asumsi bahwa ada di berdistribusi normal dan rata-rata data diketahui. Varians populasi dihitung untuk mencari sampel dari populasi tersebut. Populasi diperkirakan dengan bantuan skala interval dan variabel yang akan diuji hipotesisnya. Jadi pada pembahasan di atas sudah sempat disinggung mengenai syarat penggunaan statistik parametrik. Ternyata tidak hanya hal itu, beberapa syarat yang bisa dijadikan pertimbangan untuk menggunakan uji statistik parametrik, yaitu populasi yang dijadikan tempat pengambilan sampel harus berdistribusi normal. Yang kedua, sampel memiliki variasi yang sama. Yang ketiga, skala data yang digunakan harus berbentuk interval atau rasio. Yang keempat, proses pengambilan sampel harus dilakukan secara random. Uji statistik parametrik untuk korelasi sederhana. Baik, pada bagian ini akan dijelaskan oleh Saudari Rizka. Kepada Saudari Rizka dipersilahkan. Uji statistik parametrik untuk korelasi sederhana adalah metode penguji data yang digunakan untuk menguji hipotesis dan membuat kesimpulan tentang populasi berdasarkan data sampel. Uji ini merupakan bagian dari statistika inferensial yang mempertimbangkan nilai parameter populasi. Uji hipotesis dilakukan untuk menilai signifikansi korelasi dengan hipotesis sebagai H0 atau hipotesis 0 tidak ada hubungan atau R sama dengan 0. H1 yaitu hipotesis alternatif ada hubungan atau R tidak sama dengan 0. Sebagai contoh soal, yaitu terdapat 5 pasangan data berikut mengenai jumlah jam belajar X dan nilai ujian Y siswa. Datanya sebagai tabel di samping dapat dilihat. Yang pertanyaannya, hitung koefisien korelasi Pearson antara jam belajar dan nilai ujian, serta uji signifikansi pada A sama dengan 0,05. Untuk penyelesaiannya, sigma X sama dengan 2 tambah 4 tambah 6 tambah 8
tambah 10 yaitu sama dengan 30. Selanjutnya sigma K 80 tambah 90 tambah 85 ditambah 95 tambah 93 yang hasilnya 443. Sigma X pangkat 2 yaitu nilai yang di sigma X tadi dipangkatkan 2, setelah itu dijumlahkan hasilnya 220. Untuk sigma K pangkat 2 sama juga, yang di sigma K itu nilainya dipangkatkan 2, setelah itu dijumlahkan hasilnya 39.399. Lalu sigma X itu dijumlahkan semua dari yang dihitung itu tadi, hasilnya 2760. Lalu disubstitusikan ke dalam rumus Pearson, yang rumusnya yaitu R sama dengan 5 dikali 2720 dikurang 30 dikali 443 dibagikan akar 5 dikali 220 dikurang 30 pangkat 2. Lalu dikalikan 5 dalam kurung 39.399 dikurang 443 pangkat 2 yang hasilnya 0,8026. Nilai koefisien korelasi R adalah 0,8026 yang menunjukkan hubungan yang cukup kuat dan positif antara jam belajar dan nilai ujian. Lalu diuji juga dengan uji signifikansi uji T. Dapat dilihat pada gambar di bawahnya, dengan T hitung sama dengan 2,328 dan derajat kebebasan atau DF yaitu sama dengan 5 dikurang 2 sama dengan 3. Kita bandingkan dengan nilai tabel T pada A sama dengan 0,05. Dari tabel distribusi T untuk DF 3, untuk DF sama dengan 3. Nilai tabel adalah 3182. Karena T hitung itu tadi 2,328 lebih kecil dari T tabel yaitu 3182, maka dari data tersebut kita gagal menolak hipotesis nol. Artinya hubungan korelasinya tidak signifikan pada tingkat signifikansi 0,05. Maka dapat disimpulkan koefisien korelasi Pearson yang dihitung adalah 0,8026 yang menunjukkan adanya hubungan yang kuat antara jam belajar dan nilai ujian. Namun hasil uji signifikansi menunjukkan bahwa korelasi ini tidak signifikan pada A sama dengan 0,05. Selanjutnya saya kembalikan kepada moderator. Baik, selanjutnya akan dijabarkan oleh saudara Ahmad Daniel. Kepada saudara dipersilakan. Baik, saya lanjut. Uji statistik parametrik dengan korelasi berganda. Uji statistik parametrik dengan korelasi berganda adalah uji yang menguji hubungan antar variabel dan pengaruh variabel bebas terhadap variabel yang tidak bebas. Uji ini digunakan untuk mengetahui sejauh mana variabel independen secara kolektif berkontribusi dalam menjelaskan variabel independen. Korelasi berganda, koefisien menghasilkan korelasi dengan bergandaya lambangkan dengan R. Dan berikut adalah contoh soalnya. Jadi pada pembahasan ini, misalkan Anda memiliki data sebagai berikut, di mana koefisien korelasi antara variabel K dan X1 itu R sama dengan 0,6. Dan yang kedua, koefisien korelasi antara variabel K kurang Vx kurang X2 yaitu R2 sama dengan 0,5. Dan selanjutnya korelasi antara variabel X1 sampai X2 yaitu R12 yaitu 0,4.
Baik, untuk pertanyaannya yaitu hitung koefisien korelasi berganda R. Untuk penyelesaiannya dapat dilihat pada gambar yang bagian R sama dengan akar 0,36 tambah 0,25 dikurang 2 dikali 0,6, 0,5 dan 0,4 dibagikan dengan 1 dikurang 0,16. Maka hasilnya yaitu 0,644. Selanjutnya uji statistik. Selanjutnya untuk materi yang ketiga yaitu uji statistik parametrik dengan korelasi parsial. Korelasi parsial adalah teknik statistik yang digunakan untuk mengukur hubungan antara dua variabel dengan mengendalikan efek dari variabel lain atau sering disebut variabel pengontrol atau variabel pengganggu. Dalam konteks ini, kita ingin mengetahui apakah ada hubungan langsung antara dua variabel setelah menghilangkan pengaruh variabel ketiga yang dapat mempengaruhi hubungan tersebut. Misalnya, jika kita ingin mengetahui hubungan antara X atau pendapatan dan Y atau tingkat konsumsi, tetapi kita tahu bahwa Y atau tingkat pendidikan juga mempengaruhi keduanya. Kita bisa menggunakan korelasi parsial untuk menghitung hubungan antara X dan Y dengan mengendalikan efek dari Z. Asumsi uji statistik parametrik untuk korelasi parsial data harus berukuran interval atau rasio, yaitu uji parametrik. Parameter memerlukan data dengan skala pengukuran interval atau rasio. Yang pertama itu distribusi normal atau uji korelasi parsial memerlukan kesimpulan bahwa distribusi data variabel bersifat normal. Yang kedua itu hubungan linear, yaitu hubungan antara variabel yang diuji harus bersifat linear. Dan yang ketiga independensi pengamatan, yaitu setiap pengamatan harus independen satu sama lain. Selanjutnya ada contoh soalnya, yaitu misalkan kita memiliki data tentang pendapatan atau kita lambangkan dengan huruf X dan tingkat konsumsi dilambangkan dengan Y dan tingkat pendidikan dilambangkan dengan Z dari 100 orang. Dari analisis korelasi sederhana diketahui bahwa yang pertama, korelasi antara penghasilan dan tingkat konsumsi atau RX sama dengan 0,7. Yang kedua, korelasi antara penghasilan dan pendidikan RX2 sama dengan 0,7. Dan yang ketiga, korelasi antara tingkat konsumsi dan pendidikan atau RYZ sama dengan 0,5. Yang dimana pertanyaannya itu berapakah nilai korelasi parsial antara penghasilan dan tingkat konsumsi dengan pengendalian pengaruh pendidikan. Maka penyelesaiannya yaitu dapat kita lihat pada gambar di mana rumusnya Rx Y Z sama dengan Rx dikurang Rxz dikali RYZ dibagikan dengan akar 1 dikurang R pangkat 2 XZ dikali dengan 1 dikurang R pangkat 2 YZ. Lalu disubstitusikan nilai korelasinya yang diketahui yaitu nilai Rx-nya tadi kan 0,7 dikurang dengan Rxz-nya 0,6, lalu nilai RYZ-nya 0,5, lalu dibagikan akar 1 dikurang 0,6 pangkat 2 dikali 1 dikurang 0, pangkat 5 0,5 pangkat 2. Lalu hitung hasil perkaliannya Rxz dikurang RYZ, yaitu sama dengan 0,6 dibagi 0,5 sama dengan 0,3. Hitung pembilang 0,7 dikurang 0,3 sama dengan 0,4. Lalu dihitung juga korelasinya, yaitu 1 dikurang 0,6 pangkat 2 sama dengan 1 dikurang 0,36 sama dengan hasilnya 0,64. Sama juga yang satu kurang 0,5 pangkat 2 itu hasilnya 0,75.
Lalu dapat kita hitung penyebutnya akar 0,64 bagi 0,75 dikurang akar 0,48 yang hasilnya 0,6928. Lalu kita dapat menghitung korelasi parsialnya, yaitu Rx, Y, dan Z sama dengan 0,4 per 0,6298 yang hasilnya 0,577. Jadi nilai korelasi parsial sebesar 0,577 menunjukkan bahwa ada hubungan positif yang cukup kuat antara pendapatan dan tingkat konsumsi. Meskipun kita telah mengendalikan pengaruh dari tingkat pendidikan, nilai ini lebih rendah dari korelasi langsung, yaitu 0,7, yang menunjukkan bahwa sebagian hubungan antara pendapatan dan tingkat konsumsi dipengaruhi oleh tingkat pendidikan. Selanjutnya, kesimpulannya, pada dasarnya, uji statistik parametrik digunakan untuk menganalisis hubungan antara variabel-variabel dalam suatu populasi yang memenuhi asumsi normalitas. Korelasi sederhana mengukur kekuatan dan arah hubungan linier antara dua variabel. Korelasi berganda memperluas konsep ini dengan mengukur hubungan antara satu variabel dependen dengan lebih dari satu variabel independen. Sementara itu, korelasi parsial memungkinkan kita untuk menyelaminya. Secara keseluruhan, uji statistik parametrik ini merupakan alat analisis yang kuat dalam penelitian. Namun penggunanya harus mempertimbangkan asumsi-asumsi yang mendasari untuk manusia. Baik, sekian presentasi dari kelompok kami, yaitu kelompok